Selamat pagi, selamat malam, teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya, dan selamat datang di acara kita bersama dengan PDK Maria Bunda Allah. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan di acara kita, selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kita di sini. Dan senang sekali kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Dan pada hari ini, seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada hari ini yang akan ditemani oleh suami saya, Andy. Shalom, Andy. Shalom. Baik, Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna, tapi Tuhan memanggil mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses kita untuk dibentuk. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu dari Indonesia, dari Paroki Santo Thomas Rasul, Romo FX Suherman PR. Selamat datang Romo Suherman, dan selamat datang di acara kami pada hari ini. Dan sedikit mengenai Romo Herman. Romo lahir di Singkawang tanggal 18 Juli 1969. Dan Romo ditahbiskan menjadi imam di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1999. 22 tahun yang lalu, cepet ya Mo ya, udah 22 tahun. Dan cita-cita awal Romo Herman waktu kecil adalah ingin menjadi pilot dan menjadi seorang dokter jiwa. Apa hubungannya coba pilot dengan dokter jiwa? Karena beliau suka dengan pakaian mereka yang putih. Dan Romo Herman dikenal sebagai salah satu Romo yang memiliki karunia doa penyembuhan yang sudah dikembangkannya sejak 3 bulan dari sejak beliau ditahbiskan. Dan bagi Romo Herman, rahmat Tuhan selalu terselubung dalam lika-liku jalan kehidupan, di mana sikap berserah adalah kekuatan untuk menerobos kabut kegelapan dalam hidup, dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Cerita lengkapnya nanti kita akan berbincang-bincang dengan Romo Herman langsung aja, jadi lebih enak. Baik, kita akan memulai acara kita pada hari ini dengan lagu pembukaan. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari tempat kita masing-masing. Jadi, saya make sure semua udah di-mute. Oke. Jadi kita akan bernyanyi dari tempat kita masing-masing. Saya akan share screen lagunya. Teman-teman mungkin udah pada tahu juga. Sebentar. Judulnya Semua Baik. Maria Bunda Allah. Sebentar ya. Baik, kita semua akan bernyanyi dari tempat masing-masing. Ikut bernyanyi bersama-sama dengan saya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan kita, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha baik. Dia menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Dari semula
telah kau tetapkan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kan hidupku berarti. Baik, mari kita akan memulai acara kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kalau pada malam dan pagi hari ini Bapa, Engkau boleh mengumpulkan kami bersama untuk bersama-sama saling belajar Bapa mengenai cinta-Mu yang begitu besar buat kami. Kami boleh mengenal Yesus, Sang Gembala yang baik. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon berkat-Mu Bapa untuk acara kami, beracaralah Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, agar kami boleh membuka hati kami terhadap firman-Mu, terhadap sharing-Mu Bapa yang akan dibawakan oleh Romo Herman pada hari ini. Biarlah Bapa, Kau boleh urapi Romo Herman dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, dan bekerjalah dan berkaryalah dalam Romo Herman, agar semua sharing yang Romo sharingkan kepada kami pada hari ini boleh sungguh Bapa membawa kami untuk lebih mengenal Engkau lewat karya Putra-Mu Yesus, Sang Gembala, Sang Gembala yang amat sangat baik untuk kami. Terima kasih Bapa, biarlah boleh Kau lindungi Bapa semua kami yang berada di sini Bapa, semua peralatan elektronik yang kami pakai pada hari ini, agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar Bapa dari awal hingga akhir nanti. Semua acara ini kami persembahkan kepadamu Bapa untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu semata, dengan perantaran Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan membicarakan hari ini topik tentang Yesus Gembala yang baik. Dan silakan saya mempersilahkan Romo untuk unmute Romo dan untuk berbincang-bincang sebentar sebelum kita membicarakan tentang topik ini. Silakan Romo. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat malam pada kita semua. Ini sebuah kesempatan yang sangat baik. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya bahwa kita bisa berbincang-bincang dengan posisi di seluruh dunia, ya sebagian jauh-jauh lah paling tidak. Ini suatu hal yang sulit kita mengerti dulu, sekarang bisa terwujud sekarang di zaman kita, bahwa Zoom ini sangat luar biasa. Dan saya juga sangat terbantu dengan cara begini, karena saya bisa berbicara, masih renungan dan lain-lain, nggak usah harus pergi jauh-jauh, cukup di kamar aja, dia sambil minum kopi dan minum, dia santai, dan kita semua juga meskipun dalam acara renungan tetap bisa posisi santai, dalam arti tidak merasa di suatu tempat yang penuh dengan formalitas atau formal. Dan saya akan sebenarnya entah kebetulan atau enggak,
tema ini adalah bacaan minggu besok ya, tentang gembala yang baik ya. Betul, Ini Romo. bacaan, maka saya sengaja memilih bacanya minggu besok aja, dan memang kebetulan bacaan untuk minggu besok sangat tepat. Maka saya awali dengan bacaan Injil supaya pembicaraan kita masih mendalam kerangka firman Tuhan, ya, bukan sebuah pembicaraan yang berjalan kosong, ya, tidak ada dasar. Saya akan coba membacakan Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Ini bacaan minggu besok ini. Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari semua, kita akan bincang-bincang. Nanti mungkin ada mau tanya-tanya kalau ada waktunya. Ya, dasarnya di sini saya akan bicara tentang gembala yang baik, dan pembicaraan tentang gembala yang baik itu ditujukan Sang Gembala Agung. Saya tidak berbicara menerjemahkan gembala yang baik itu adalah pastor-pastor, karena pastor-pastor itu adalah harus juga menyerupai Sang Gembala Agung dengan perannya. Tetapi kan kalau kita bicara itu sangat luas, ya, karena motivasi pastor juga macam-macam. Ada yang disebut upahan juga bisa juga. Tetapi yang semakin menyerupai Sang Gembala Agung juga banyak juga. Jadi kita tidak mau bicara itu, kita lebih fokus, ya, kita sendiri menempatkan diri dalam perumpamaan ini sebagai domba-domba. Gembala yang baik, perumpamaan yang disampaikan Yesus ini ingin membahasakan sebenarnya relasi yang harusnya terbangun antara Sang Gembala Agung dengan umatnya sebagai domba-domba. Dan kita semua ini sebagai domba-domba di sebuah gambaran perumpamaan. Maka yang harus kita perhatikan dalam sebuah relasi ini yang menarik, yaitu dalam perumpamaan ini, pertama, Sang Gembala Agung itu adalah sebuah panutan yang diikuti. Jadi sebenarnya kita sungguh-sungguh sebagai orang beriman, kita datang kepada Tuhan, ya, karena kita percaya dan kita mengikuti. Ya. Memang kita percaya bahwa orang beriman karena rahmat, tidak mungkin, ya, tanpa rahmat kita bisa terbangun sebuah relasi, terpanggil untuk terbuka mempercayai panggilan Tuhan ini. Tetapi yang pasti dengan panggilan itu kita datang mengikuti Yesus itu pertama-tama karena kita percaya dan mengikuti Sang Gembala Agung. Itu yang pertama. Yang kedua, kita percaya yang disebut gembala itu adalah pelindung dan pemersatu. Maka Yesus itu yang mempersatukan umat manusia, ya, mempersatukan orang-orang yang berkehendak baik seturut panggilan Bapa, ya, sehingga Yesus itu yang
sungguh-sungguh ya kemudian melindungi di dalam segala bahaya, terutama dalam perjalanan kembali kepada Bapa sebagaimana yang dikehendaki Bapa. Itu tugas Yesus. Ya, sebagaimana dikatakan dalam Injil, kita nanti bisa baca sendiri, saya pribadi renungkan bahwa Yesus itu sudah diminta, dia mengenal Bapa dan Bapa menghendaki itu yang dia lakukan di dunia ini. Maka sebenarnya Bapa yang punya program, punya rencana, dan pelaksananya Yesus yang masuk ke dalam dunia dengan caranya sehingga manusia mengalami Allah yang konkret, Tuhan yang hadir, yang nyata di situ. Dan itulah Sang Gembala Agung kita. Bukan sesuatu yang abstrak, tetapi Sang Gembala Agung itu sesuatu yang nyata, bahkan dia yang memberikan nyawanya bagi hidup, bagi penebusan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, gembala dan domba itu hendaknya ada relasi saling mengenal. Maka tentu kita nggak mungkin ya beriman, kita nggak pernah baca kitab suci. Paling tidak kitab suci adalah surat cinta yang membawa kita semakin mengenal siapakah yang kita imani, apakah yang dikehendaki, dan lain-lain. Kita semakin mengenal wajah Tuhan melalui kitab suci. Ya, di situ. Kalau kita nggak mengenal, maka kita bukan bagian dari domba. Ya. Domba itu tidak akan mengikuti gembala yang tidak dia kenal di situ. Dan kita percaya pasti Tuhan mengenal kita. Nah, sekarang persoalannya apakah kita mengenal kehendak Tuhan, mengenal kehadirannya di dalam terutama ya intuisi batin kita, ya, yang kita sadari bahwa Tuhan selalu hadir dan bersama kita. Ini penting. Kalau tidak ada, sepertinya sia-sia iman kita. Ya, salah satu contoh misalnya ada orang datang bertanya kepada saya, ya, apakah sebenarnya Tuhan itu menyayangi saya apa enggak sih? Nah, ini suatu pertanyaan, dia tidak mengenal kepada siapa dia beriman. Ya, sebenarnya saya mau mengatakan, kalau Tuhan memang kamu percaya tidak menyayangi kamu, ngapain kamu beriman? Udah berapa lama kamu dibaptis? Udah dari kecil. Waduh, sekarang udah hampir tua. Nah, kalau ini pertanyaan ini berarti sekian lama puluhan tahun Anda sia-sia dalam mengikuti jalan Tuhan. Maka orang kayak gini, saya jawab, ya sebenarnya Tuhan sayang nggak sama saya, peduli nggak sama saya jawab tidak. Nah, dengan begitu saya kasihan supaya selesai di seluruh keraguan dia. Loh, kalau Tuhan tidak peduli sama saya, nggak sayang saya, gimana dong nasib saya? Nggak usah mikirin nasib kalau Tuhan udah nggak peduli sama kamu. Apa yang kamu pikirkan? Maka, loh bagaimana dengan Romo? Oh, kalau saya Tuhan sangat sayang sama saya, Tuhan sangat peduli sama saya, Tuhan sangat memberkati saya sungguh anak-anak yang sebagai anak yang diberkati Tuhan. Kok nggak adil? Ya terserah saya. Kamu yang punya pikiran itu, bagi saya itu apa yang kita pikirkan itu iman kita. Maka sebuah pertanyaan kalau kita sampai sekarang masih bertanya, sebenarnya Tuhan peduli nggak sama saya? Tuhan sayang nggak sama saya? Dan lain-lain yang berkaitan dengan segala keraguan, itu berarti kita tidak mengenal Tuhan. Dan kita nggak tahu kepada siapa kita percaya, karena kita selalu dipenuhi keraguan. Keraguan itu membuat segala sesuatu yang kita buat sia-sia, nggak berguna. Nah, ini sebuah contoh saja, ya, bahwa gembala dan domba, gembala itu mengenal kita, tapi domba ini yang selalu tidak pernah kenal, ya, meskipun sudah didampingi, sudah ya dibimbing, tetapi baunya aja nggak kenal. Saya yakin domba-domba itu mengenal gembalanya bukan hanya kenal dari suaranya saja, tapi juga baunya. Ya. Baunya itu mempunyai arti bahwa kehadiran Tuhan, kehendaknya, harapannya itu kita juga bisa memahami, meskipun itu dalam proses waktu dengan niat yang baik untuk menangkapnya. Di situ. Maka kita tahu ya banyak hal sebenarnya suara apa gitu utama ya. Ya jangankan sebenarnya saya bukan tidak hidup dalam dunia mengembala domba ya. Tapi saya tahu misalnya saya punya anjing seekor namanya Happy.
Ya, kadang-kadang saya berteriak di suatu tempat yang memang tidak terlihat saya berada di mana. Saya tinggal panggil Happy. Dari mana tiba-tiba saya tinggal tunggu aja beberapa menit tiba-tiba udah nongol. Berarti sebenarnya dia tidak melihat saya dan mencari-cari. Ya. Kadang-kadang saya di atas loteng, saya lihat di bawah saya panggil Happy. Dia lihat dari sana lihat ke sini kebingungan. Nah, berarti dia tahu suara saya. Saya suruh orang lain yang panggil, coba kamu panggil Happy, nggak datang-datang. Itu berarti ya suara itu dikenal di situ. Maka kalau kita memang adalah murid-murid Tuhan, maka Sang Gembala Agung ini, Yesus, ya kita mau mendengarkan sabdanya enggak? Atau kita mendengarkan sabda orang lain yang meragukan. Nah itu, pengenalan itu penting. Lalu Sang Gembala Agung, kita percaya di sini keunikannya punya rasa memiliki. Jadi rasa memiliki inilah sehingga membuatnya sungguh peduli. Kalau kita punya iman, kita percaya Tuhan sungguh mempunyai rasa memiliki bahwa kita adalah miliknya, itu kita percaya Tuhan itu selalu peduli dengan kita. Dalam kehidupan kita, ya mungkin soal baik atau tidak baik itu kan pandangan manusia. Baik nggak baik dari pandangan Tuhan kadang-kadang bisa tidak baik untuk kita. Tapi kepercayaan kita kepada Tuhan tidak boleh hilang. Dan kita percaya Tuhan itu memiliki saya. Ya. Sehingga saya sungguh-sungguh selalu dalam pantauan kasih-Nya. Nah, dibimbingnya dengan segala cara. Nah, ini sebuah kepercayaan itu iman yang harus kita bangun. Yang ingin dibahasakan dalam perumpamaan tentang gembala yang baik ini. Pertanyaannya untuk kita, sebagai domba, apakah kita mengenal dan membangun relasi dengan Sang Gembala Agung? Itu yang penting. Orang beriman yang tidak pernah baca kitab suci, yang tidak pernah berdoa, saya bingung dari mana dia bisa mengenal Sang Gembala Agung. Itu saja. Ya. Dari mana kita bisa apakah kita mendapatkan kekuatan beriman hanya dari kata-kata mutiara dan lain-lain bahwa Tuhan doa dan segala macam, itu nggak cukup. Kita perlu melakukan apa yang harusnya sangat khusus, spesial untuk membangun relasi dengan Tuhan kita. Mulai dari membangun hidup doa, yang kedua adalah membaca kitab suci. Kita nggak pernah mengenal wajah Tuhan kalau kita tidak pernah baca kitab suci. Maka yang perlu kita sadari sekarang di sini dari perumpamaan tentang gembala yang baik, ya untuk terbangunnya relasi antara Sang Gembala Agung dengan umatnya sebagai domba-dombanya, saya mau mengatakan kita perlu sadar bahwa iman itu sungguh-sungguh bersifat relasional, ya, dengan tekanan bukan fungsional. Karena banyak orang beriman sadar nggak sadar dia memberikan tekanan pada relasi yang fungsional. Maka bisa dimengerti ada orang yang hanya mau berdoa karena dia membutuhkan. Itu fungsional sebenarnya. Kalau orang berdoa soal dia butuh nggak butuh, dia memang membangun relasi, itu adalah lebih pada relasional yang dia tekanan. Tapi kalau iman bersifat fungsional, seperti seorang anak ditanya, kamu berdoa enggak kalau bangun pagi? Enggak. Terus kamu berdoanya kapan? Saya berdoanya kalau mau tidur aja. Loh, kenapa? Ya kalau pagi saya nggak takut, kalau malam saya takut, maka saya doa. Ini fungsional sebenarnya. Meskipun dengan cara berpikir yang sederhana seorang anak, tetapi jangan-jangan pikiran anak itu ya pikiran kita juga, yang selalu menjadikan iman itu fungsional. Dan iman yang relasional tidak pernah memikirkan untung atau rugi, ya tidak memikirkan manfaatnya apa. Ya tentu manfaat itu ada nilainya ya. Tidak pernah memikirkan bahwa saya kehabisan waktu, tenaga, apapun yang kita lakukan, ya yang dia lakukan adalah ingin membangun relasi. Relasi itu yang ada kekuatan di dalam kehidupannya, relasi dengan Allah tentunya. Maka kalau saya katakan kalau iman yang pokok itu adalah relasi, ya, yang bersifat relasional, maka cinta kita,
hidup kita, doa kita juga seharusnya bersifat relasional. Itu yang penting. Nah, mengapa saya katakan gitu? Supaya kita mempunyai kemampuan menganalisis kehidupan kita. Apapun kita lakukan, misal kita menjadi aktivis. Riana begitu aktif menjadi menjadi mengkoordinir kegiatan PD ini. Ini sesuatu yang baik. Namun apa yang kita lakukan ini apakah membangun relasiku dengan Tuhan apa enggak? Nah itu pertanyaannya. Banyak loh, saya mau jadi ini, mau jadi itu, mau kerja ini, kerja itu, melayani ini, melayani itu. Apakah itu membangun relasiku dengan Tuhan atau enggak? Kalau enggak berarti kan tujuan tidak tercapai. Karena iman artinya apapun yang membawa kita membangun relasi dengan Tuhan. Kalau kita melayani karena kita melayani di dalam Tuhan. Gerakan hidup rohani kita karena gerakan kasih Tuhan. Yang saya sadari, yang saya ingin tumbuh kembangkan. Kalau enggak, berarti ada yang salah. Dan kelihatannya sia-sia. Banyak loh, aktivis, dia melayani ini. Adalah kelompok persekutuan doa misalnya. Dia ikut itu bukannya semakin dekat dengan Tuhan, malah semakin merasa dirinya yang hebat. Atau semakin menjauh dari Tuhan. Nah itu kan ada yang aneh. Ada kesia-siaan. Maka yang kita perhatikan dalam relasi kita. Dalam hal apapun juga. Hal apapun berarti segala sesuatu yang kita lakukan. Dalam relasi pribadi juga. Apakah itu bisa membangun relasi dengan Tuhan apa enggak? Kalau itu menjauhkan, bisa saya pastikan waspadalah. Ya, waspada artinya kita harus memberikan kesadaran bahwa ini sebuah peringatan, ya, bahwa akan menghasilkan buah-buah yang tidak baik atau menjadi sebuah penipuan si jahat, yang karena si jahat itu selalu ingin membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, itu yang kita waspadai. Kalau kita semakin waspada, semakin sadar, semakin membuat kita jauh dari Tuhan, kita harus berani ambil resiko dengan segala mungkin akan dikatakan nggak berperasaan, nggak ini segala macam, itu cara setan tuh mempengaruhi kita, dan kita harus memutuskan bahwa apapun yang membawa aku semakin jauh dari relasi dengan Tuhan itu bukanlah kehendak Tuhan, bukanlah sesuatu yang baik. Maka Yesus mengatakan kenali semuanya dari buah-buahnya. Dan buah-buah baik atau tidak, apakah itu membawa aku berelasi dengan Tuhan atau tidak. Kalau relasiku dengan Tuhan semakin bagus, baik, kuat, berakar, itu iman dengan sendiri berakar. Karena iman ada relasi. Iman bukan pengetahuan loh. Jangan diartikan bahwa saya udah tamatan S5, ya teologi, bahwa saya itu beriman. Maaf saja, iman bukan pengetahuan. Iman itu relasi. Itu relasi menyangkut hati, bukan menyangkut otak. Banyak orang beriman dengan otak, justru dia tidak menyentuh, tidak bisa masuk dalam pengalaman mistik. Iman adalah relasi. Saya tidak mengatakan pengetahuan itu buruk, karena pengetahuan tetap mendukung penghayatan. Kalau orang tidak punya pengetahuan, dia juga penghayatannya lemah dalam hal-hal tertentu. Tapi kita nggak bisa membatasi soal pengetahuan itu satu-satunya jalan untuk memasuki karya Allah, misteri Allah. Karena yang membawa kita masuk ke misteri Allah adalah intuisi batin. Intuisi batin ada hati yang berkaitan dengan pengalaman. Bagaimana kita menangkap segala sesuatu sebagai karya Allah. Itu hal itu. Jadi yang perlu kita sadari bahwa dalam segala sesuatu yang kita hayati, apapun kita lakukan, itu membangun relasiku dengan Tuhan atau enggak, itu saja. Kalau kita mempunyai pasangan hidup, ingat itu membangun relasiku dengan Tuhan apa enggak. Kalau itu menjauh, apa yang akan menjadi akar hidup kita? Dipastikan, cepat atau lambat, hidup Anda yang menjauh dari Tuhan tidak akan menemukan kebahagiaan. Karena sumber kebahagiaan itu ya pada sumbernya ya Tuhan sendiri. Kalau kita menjauh dari sumber, pasti cepat atau lambat pasti kita tidak akan bahagia. Ya kalau kita mau cari perumpamaan dalam soal relasi, Yesus juga pernah berbicara tentang akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau nggak salah di Yohanes 15.
Kalau salah cari, kalau salah maaf aja. Kira-kira gitu. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Siapa bersatu dengan aku dalam dia akan berbuah. Di luar aku, kamu bukan apa-apa. Artinya dibuang sebagai sampah. Karena kita kering. Yang tanpa relasi dengan Tuhan. Itu juga sebuah perumpamaan. Saya kira Yesus selalu menyampaikan perumpamaan karena dia berbicara sesuai dengan audiensnya. Kalau dia audiensnya itu seorang gembala, dia pasti bicara perumpamaan domba dan gembala, itu lebih cepat ditangkap. Kalau dia berbicara dengan para petani, dia bicara tentang pokok anggur, sehingga itu soal tanaman, mereka cepat nangkep gitu. Yaitu perumpamaan itu membawa orang, membantu dia berpikir. Tapi paling tidak soal relasi ini adalah hal yang penting dalam segala bentuk kehidupan kita. Apakah kita dibawa untuk membangun relasi dengan Allah atau enggak? Ini menjadi sinyal kalau kita bertanya, Romo, saya cocok nggak dengan pasangan saya ini? Romo, saya cocok nggak dengan pekerjaan ini? Romo, saya ini. Sekarang, apa yang kamu lihat dalam hidupmu yang paling pokok? Yang paling pokok kalau kita mau menyadari adalah bagaimana kita hidup dalam persatuan dengan Tuhan. Karena itu adalah hal yang paling dasar. Ya, kalau kita sadar itu menjauhkan kita dari Tuhan, itu berarti kita kehilangan segala-galanya kalau kita kehilangan Tuhan. Nah, makanya kita paling sederhana, apakah itu membawa hatimu semakin berrelasi dekat dengan Tuhan apa enggak? Di situ paling tidak, ya. Dengan hal-hal macam itulah yang bisa kita lihat buah-buahnya. Lalu kemudian relasi macam apa yang diajarkan Yesus kepada kita dalam memandang Allah yang kita imani? Karena kita juga percaya di tengah umat beriman yang lain, mereka juga mengajarkan tentang relasi dengan Allah. Tetapi secara unik dan spesifik, relasi apa yang diharapkan Yesus, para muridnya membangun, ya, yang terbangun dengan Allah itu. Kalau kita membaca lembaran kitab suci, Yesus menyampaikan apa yang harus kita bangun, yang harus hendaknya kita harus menempatkan diri kita itu sebagai anak di hadapan Allah. Itu yang relasi yang diharapkan oleh Yesus bagi para muridnya, yaitu bahwa kita menempatkan diri kita sebagai anak di hadapan Allah. Jadi pertama-tama kita hidup sebagai anak-anak Allah. Sebenarnya hadiah Natal yang terindah kalau kita merayakan Natal, yang perlu kita sadari, hadiah yang terindah dari Natal itu siapa yang percaya pada Yesus akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Coba bisa baca awal Injil Yohanes, itu nanti cari aja. Ya, karena saya ini spontan, mungkin ayatnya berikutnya saya nggak ingat, tapi ada, ya. Siapa yang percaya kepadanya akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan kita ini udah percaya pada Yesus. Percayalah bahwa kuasa itu ada pada kita sebagai anak. Ya, maka hendaklah kita hidup dan berdoa sebagai anak. Nah, itu yang diajarkan Yesus kepada kita dalam relasi dengan Allah. Mengapa kata anak, hubungan anak itu disandingkan dengan pasti hubungan anak pasti dalam relasi dengan orang tua. Dalam kehidupan manusia, relasi anak orang tua itu merupakan relasi yang terdekat dalam bahasa manusia. Tidak ada yang lebih dekat lagi. Kalau ada yang lebih dekat lagi, mungkin Tuhan akan memberikan perumpamaan itu. Ya, saya hanya berpikir nggak ada relasi yang lebih dekat lagi, hubungan anak yang secara alamiah, bukan secara hukum, bukan secara alamiah, naluriah. Bahkan anak di antara anak dengan induk pada binatang pun itu juga dekat. Nggak ada, ya, singa pun melahirkan tidak akan makan anaknya, yang dikatakan ganas itu. Itu adalah hubungan terdekat alamiah dalam kehidupan dan dalam kehidupan manusia dalam hal ini.
Maka Yesus mengatakan bahasa itu, ya, hubungan begitu dekat dan hubungan yang tidak dibatasi oleh aturan hukum, ya. Jadi kita menjadi anak di hadapan orang tua tidak harus karena ada sebuah akte, ya. Tetap, ya, akte itu nomor 2, tetapi naluriah seorang ibu akan mengorbankan dirinya bagi anak-anaknya. Nah, di situ. Dan rasa memiliki orang tua itu begitu kuat, melampaui dari segala kekurangan anaknya. Bahkan anaknya cacat mau jadi apa, orang tua tetap ada sayang. Ini bukan karena tuntutan hukum, ini naluriah. Maka hubungan ini itu sangat kaya, yang bersifat alamiah, bukan karena sebuah syarat. Maka kalau katakan cinta Tuhan itu cinta tanpa syarat, ya memang orang tua juga cintanya tanpa syarat. Bahkan dalam kitab suci katakan meskipun seorang ibu bisa melupakan anak yang dilahirkan, aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Bahkan sebenarnya melampaui, tapi bahasa manusia nggak ada yang bisa melampaui dari sebuah hubungan yang paling spesial antara anak dan orang tua. Nah, ini yang kita sadari, kekuatan relasi yang harus dibangun, kesadaran hubungan anak dengan orang tua. Ya, jadi kita Yesus juga menghendaki kita dalam doa tadi. Riana sudah berdoa dengan sungguh luar biasa mengikuti gambaran, ya, wajah Allah yang disampaikan Yesus sebagai Bapa. Ya, kita berdoa kepada Bapa di dalam Yesus. Yesus itu sebenarnya dapat kita katakan Allah yang masuk dalam dunia manusia sehingga menjadi sahabat yang bisa konkret kita alami dalam kehidupan ini. Maka bahkan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak menyebut kamu hamba, aku menyebut kamu sahabat-sahabatku. Di situ, karena hamba nggak kenal apa-apa. Dan Yesus sendiri, ini sebuah misteri Allah. Kita nggak perlu menyebut ini, tapi apa yang disampaikan Yesus kita terima bahwa kita adalah sahabat. Sahabat itu, ya, ini bisa menjadi diskusi bagi saya. Sahabat itu nilai paling tinggi dalam sebuah relasi manusia selain orang tua. Sahabat itu. Bahkan saudara tidak sekuat sahabat. Saudara belum tentu sahabat. Tapi sahabat bisa jadi saudara. Saudara itu adalah takdir. Mau nggak mau, terima, lahir karena saudara. Satu orang tua, itu takdir. Tapi sahabat itu pilihan. Ya. Aku memilih kamu adalah menjadi bagian perjalanan hidupku. Maka sebenarnya suami istri itu adalah sahabat tetap. Dan sahabat yang lebih, ya, mungkin yang disebut sahabat yang eksklusif. Kalau sahabat umum, ya sahabat inklusif. Kalau suami istri eksklusif. Nah, Yesus mengatakan, aku sahabatmu. Kamu tidak saya sebut hamba. Hamba tidak tahu apa-apa. Maka kita ada pilihan di dunia ini. Bersama Yesus ada sahabat sejati kita. Kita berjalan menuju Bapa. Dan inilah rangkaian Tritunggal Maha Kudus dalam iman kita. Yang memang kalau dijelaskan akan hal yang lain. Sekarang saya kembali dalam hubungan orang tua dan anak. Ya. Maka kalau kita mau menempatkan diri kita sebagai anak di hadapan Allah, maka segala kekayaan, segala makna, ya, seorang anak harus hidup dalam diri kita, dalam kehidupan iman kita. Maka saya mengatakan hiduplah dan berdoalah sebagai anak, bukan sebagai budak, bukan sebagai hamba, bukan sebagai pekerja. Nah, kalau kita harus berdoa, itu adalah sebuah kerinduan. Nggak mungkin anak nggak mau ngomong sama orang tuanya, istilahnya begitu loh. Kalau nggak ngomong kayaknya rasanya ada yang kurang. Kalau bisa namanya anak, dia malah kalau bisa bukan yang ngomong, dia cari orang tuanya, peluk orang tuanya misalnya. Itu anak. Maka kalau kita beriman, kita nggak pernah berdoa, itu kan parah sebenarnya. Ini parah banget. Itu berartinya kita sama sekali nggak punya rasa memiliki, ya, yang kuat, ya, ikatan batin yang kuat. Maka perlu, jangankan anak itu dia harus berdoa ketika nggak sadar pun, misalkan halo, ya, seperti seorang anak, ya, yang baru bangun tidur, ya, dia biasanya dia entah sadar nggak sadar dia kan teriak mama, gitu. Ada tuh saya mendengar begitu teriak
Tetapi banyak di Jakarta tuh saya dengar tuh teriakannya bukan panggil mamanya, panggil pembantunya. Ya, Bibi. Wah, ini sebenarnya udah tanda bahaya. Yang hidup di batin anak itu adalah pembantunya, susternya di situ. Jadi orang tua jangan bangga bahwa namanya nggak dipanggil di pagi hari. Itu berarti yang hidup di batin anak itu adalah susternya yang diandalkan. Itu di bawah sadar, karena banyak yang di bawah sadar itu lebih punya kekuatan yang lebih besar. Nah, itu persoalan lain. Tapi saya ingin mengatakan bahwa seorang anak itu perlu membangun relasi, ya bukan karena itu kewajiban. Kata kewajiban itu juga sebenarnya tidak bagus. Kamu berdoa itu kewajiban, bukan, itu kebutuhan. Ya. Kalau saya tidak kayak makan itu kewajiban atau kebutuhan, nice. Di situ. Kalau saya nggak makan juga apa-apa, nggak, ya. Tapi ya kamu lapar sendiri, mati sendiri. Maka itu lebih pada kebutuhan. Kalau kita sampai pada kebutuhan, itulah kita akan semakin mengalami kehidupan yang membatin dalam relasi dengan Allah. Tugas anak juga ya, kekayaan yang bisa kita lihat tugas anak, maka kita hidup dan berdoa sebagai anak-anak Allah. Tugas anak itu meminta, mintanya selalu pada orang tua, ya, bukan minta pada tetangga loh. Kalau dia minta sama tetangga, orang tua jangan bangga, itu lama-lama jadi anak tetangga nanti. Maka mintanya pada orang tua. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan berdoa kok minta-minta terus, ya iya, kalau saya nggak minta sama Tuhan, saya minta sama siapa? Sama hantu. Karena Tuhan tuh yang menjadi kepercayaan andalan saya. Maka saya anjurkan pada saudara-saudara, mintalah yang banyak dalam doa. Ya, seperti seorang anak kalau diajak jalan-jalan ke mall, saya suka ini, saya nggak apa-apa minta, asal jangan maksa. Kalau anak sudah tahu, dia mengatakan saya suka ini, orang tua kan menyimpan. Suatu saat kalau dia bisa memberikan, dia akan memberikan yang tepat yang dia minta itu pada waktunya. Tapi kalau anak nggak pernah ngomong apa dia maunya, orang tua mau ngasih yang tepat yang mana, bingung. Ya, jangan-jangan anaknya tidak mempercayai orang tua sebenarnya karena dia tidak pernah meminta. Maka orang tua yang selalu merasa anaknya nggak pernah minta-minta lagi itu harus prihatin loh. Ya, jangan-jangan dia udah minta sama tetangga atau maka dia nggak percaya pada orang tuanya. Dia bisa mengandalkan dirinya sendiri. Banggalah orang tua yang masih orang anaknya masih minta karena dia masih diandalkan paling tidak. Tetapi bukan meminta yang maksa, ya. Suatu meminta dalam arti kepercayaan. Begitu juga dalam hidup doa. Kita mintalah apapun yang kita mau. Sampai kalau perlu Tuhan nanti kalau saya mati, matinya jangan nyusahin orang lain. Masuk rumah sakit 2 hari mati gitulah. Lebih cepat. Sehingga nggak terlalu banyak makan biaya dan lain-lain. Ya nggak apa-apa. Itu kan harapan kita. Kalau memang sudah waktunya daripada kelamaan. Minta itu nggak usah mepet-mepet. Nah udah mau mati baru Tuhan saya mati sekarang, ya bisa juga. Tetapi harapan itu perlu disampaikan. Doa yang banyak minta itu bukan doa yang bertele-tele, sangat berbeda. Yesus mengatakan, janganlah kamu berdoa yang bertele-tele, seperti kamu tidak mengenal Allah. Karena orang yang doanya bertele-tele itu orang yang tidak mengenal Allah. Ya, jangan-jangan memang relasinya jauh dari Allah. Bertele-tele itu apa? Kalau meminta yang banyak itu artinya to the point. To the point itu, Tuhan saya mau makan, berkatilah makanan ini supaya saya sehat dengan makanan ini dan kuat. Nah, misalnya, Tuhan beri saya kesehatan yang baik, Tuhan berkati orang tua saya, Tuhan berkati sahabat saya, Tuhan ini minta semua itu to the point. Tapi kalau orang yang bertele-tele, satu aja tapi nggak jelas, itu bertele-tele. Misalnya mau berdoa apa ya? Berdoa makan. Ya, itu orang yang bertele-tele itu adalah Tuhan ketika matahari terbit di ufuk timur. Wah, saya melihat cakrawala sangat indah. Wah, itulah karya ciptaanmu. Dan pagi-pagi para petani harus ke sawah. Wah, mau doa makan aja sampai jauh banget. Puisi. Ini itu bertele-tele. Jangan-jangan dia udah sampai kemana-mana, petani bekerja keras sampai dia berjerih payah, sampai lupa dia sebenarnya minta supaya makanan itu diberkati. Ini bertele-tele, makin gak jelas. Itu yang tidak diharapkan. Saya sendiri orangnya ingin to the point. Orang-orang
Kalau bicara dalam pelayanan doa, saya hanya mengatakan, apa keluhanmu? Itu aja, makanya saya bisa cepat. Karena kebanyakan orang ada masalah atau sakit, itu banyak penghakiman. Sakit perut aja, lalu mengatakan, dulu waktu saya 3 tahun lagi sakit perutnya, sekarang masih ngomongnya 3 tahun yang lalu. Saya suka pergi ke sini-gini. Sekarang saya gini. Itu semua penghakiman yang belum tentu benar dan hanya membuang-buang waktu. Maka to the point, ya. Keluhanmu apa? Dari situ langsung dilihat keluhannya. Ya, sebabnya apa? Udah gitu aja, kan sederhana. Ya, nggak usah menghakimi yang kita nggak tahu, nggak jelas. Nah, itulah bertele-tele sebenarnya. Maka dalam hidup doa sebagai anak, kita tuh to the point, ya. Artinya tidak bertele-tele. Yang kita percaya membuat kuasa Allah itu kuasa doa itu nyata, itu adalah relasi. Saya secara pribadi nih ya, ini bukan ajaran gereja dalam arti gereja mengajarkan gitu. Saya secara pribadi nggak terlalu percaya dengan macam doa. Saya percaya dengan doa. Itu saja. Ya. Karena yang memberi kuasa doa itu ya bukannya macam kayak doa itu seperti proposal, ya. Apalagi seringkali saya dengar ada ungkapan, maaf ya, misalnya ada ya pokoknya ada lembaran-lembaran doa yang paling manjur. Wah, doa yang paling manjur itu udah sombong sekali, ya. Dipikirin itu proposal yang paling bagus. Yang membuat orang dikabulkan, berkenan pada Tuhan bukan proposalmu, bukan macam doamu, tetapi relasimu. Maka ketika ada relasi, cara dan rumusan kata-kata doa tidak penting lagi. Coba aja, seorang anak kalau punya relasi dengan baik dengan orang tua, dia minta sesuatu. Emang dia pakai, ya, mami atau papi, engkau kan tahu saya ke sekolah gini, apa penting? Biasanya anak tuh depan, papi minta uang berapa, 1 juta, untuk apa? Beli sepatu, atau untuk apa? Jalan-jalan. Enak toh? Apakah nggak dikabulkan? Ya sudah, paling orang tua bilang begitu. Coba kalau pembantu atau pekerja di rumah yang minta uang, bisa, ya Tuhan minta uang, wah dihajar itu. Berarti relasi toh. Mau kadang-kadang orang harus merumuskan. Saya sudah bekerja kian lama, sekarang masalahnya di kampung, orang tua nggak gini-gini nih. Wah, muter-muter dulu, baru sampaikan. Maka sebenarnya orang yang doanya muter-muter sebenarnya relasinya jauh dari Tuhan. Itu aja lah, ya. Yang paling tidak saya pikirkan begitu. Kemudian, nah, seorang anak di dalam pelayanan, dalam hidup, dia tidak banyak memikirkan upah. Kalau orang-orang yang selalu sedikit-sedikit bekerja, ayo beresin kursi, upahmu besar di surga. Wah, ini pada pekerja semua nih. Anak-anak Tuhan, dia kalau bisa melakukan sesuatu dan Bapa dimuliakan, itu kebanggaan dia, itu upahnya. Maka kalau kita selalu sedikit-sedikit mikirin upah, ingat loh, pekerja yang selalu mikirin upah tidak disayang sama tuannya, Jo. Maka kita bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai anak, apakah perlu kita memikirkan upah itu? Maka bahasa-bahasa upah, bahasa-bahasa pahala di dunia ini itu adalah bahasa-bahasa untuk mereka yang hamba-hamba dan pekerja-pekerja, itu bukan bahasa seorang anak. Itu bukan bahasa untuk orang Kristiani. Itu yang kita sadari. Karena bagaimana bahasa itu menentukan mental kita juga. Yang sangat mempengaruhi mental kita. Ya, disuruh beresin kursi aja sedikit-sedikit upahmu besar di surga. Itu mau jadi apa sebenarnya? Apa yang dibanggakan sebagai anak? Kemudian juga kebanggaan kita sadari semua yang kita lakukan itu adalah bahwa Allah dimuliakan. Itu juga ada perumpamaan dikatakan Yesus ya. Dengan demikian Bapamu di surga dimuliakan. Maka kita baca kitab suci, kalau baca kitab suci apa yang saya sampaikan pasti langsung bisa nebak, bisa udah punya bayangan di situ. Nah, kalau iman adalah relasional, maka seluruh doa adalah komunikasi yang membangun relasi, semakin membangun relasi dengan Allah.
Jadi doa-doa kita bukan seremonial saja, bukan pamer jasa lagi, bukannya ungkapan kata-kata kosong tanpa hati. Banyak orang berdoa memang punya kebiasaan berdoa, tapi sebenarnya hatinya jauh, kosong. Ya, maka doanya itu nggak punya kekuatan. Ya, maka dia berdoa, tapi hatinya kemana-mana. Atau malahan lebih parah lagi, sebenarnya dia meragukan Allah. Sebenarnya saya doa ini doa dengar, Tuhan dengar nggak ya? Jadi doa tidak sama dengan iman juga. Banyak orang yang doanya kenceng banget, tetapi imannya hancur banget. Apalagi kita lihat orang habis berdoa, wajahnya suram banget, kayak bukan ketemu Allah dalam doa, tapi ketemu hantu. Ya, selesai doa, kusut ya wajahnya. Kalau orang sungguh berdoa dan berserah, percaya, saya yakin, selesai berdoa saja kita merasa ada damai sekali. Sungguh-sungguh dapat peneguhan kekuatan. Karena pada saat kita berdoa, menyadari di hadirat Allah, di kamar kita, karena saat itu kita menegaskan diri kita secara nyata, saya anak di hadapan Allah. Dan ketika habis berdoa, pasti kita mengalami suatu sukacita, suatu damai tanpa alasan. Itu sudah ada sesuatu yang baik, berarti kita mengalami Allah yang hadir, yang sungguh-sungguh menegaskan kita anak yang dikasihinya. Bukannya habis berdoa wajahnya makin kusut, itu berarti dia ketemu hantu, bukan ketemu Tuhan di situ. Relasi itu menyangkut sikap hati. Tanpa hati, semuanya apa yang kita lakukan akan menjadi kering dan membosankan. Maka kalau kita mengadakan doa itu sesuatu yang membosankan, sebenarnya kita memang nggak punya hati. Doa itu tidak membuat kita disegarkan, berarti ya hati kita kering. Ya. Maka kalau ada doa, ada hati, ya kita akan sungguh merasakan doa akan selalu merawat relasi kita dengan Allah, merawat iman kita. Nah, ada sebuah kerinduan dalam relasi seorang anak dengan orang tuanya. Itu sebuah perumpamaan pengalaman manusiawi di sini. Kalau relasi kasih sudah terbangun, ya, percayalah, saya kira yang terlibat di dalam relasi ini akan selalu saling ingin memberikan yang terbaik. Allah berkenan kepada anak yang dikasihinya, dan kita sebagai anak yang dikasihinya selalu akan terdorong sebuah gerakan untuk berbuat sesuatu apa yang membuat Allahku dimuliakan, Bapakku dimuliakan. Maka dalam hidup ini saya selalu menganjurkan fokus kita yang utama dalam hidup iman sebagai seorang anak, kita jangan terlalu takut pada hal-hal sedikit-sedikit dosa. Kalau kita punya niat baik, kalaupun salah, itu ibarat ada yang bertanya, ya kalau saya misal lingkungan, Romo, ini Yesusnya sebelah kiri apa sebelah kanan ya, Bunda Maria ya? Saya bilang saya juga nggak ngerti kiri kanan, ya udah mana aja. Kalaupun salah, orang tua ya biasanya kalau lihat anaknya ingin membantu-bantu melakukan sesuatu yang salah, tersenyum kok. Jadi jangan berpikir Tuhan itu tukang hukum. Ya, itu kan pikiran yang jahat sebenarnya. Ya, saya tidak punya pikiran bahwa Tuhan itu senang mencari kesalahan. Ya, bahkan setetes air mata saja, ya, kita percaya dosa kita di hadapan Allah diampuni. Itu soal cara penghayatan kesadaran akan kasih Allah. Saya kira ini bukan kata dari orang biasa, tapi orang yang sungguh mengalami Allah yang dia imani, Allah yang kasihnya maha dahsyat. Maka fokus iman kita supaya iman itu kreatif, iman itu penuh inspiratif, iman itu menyegarkan, iman itu menguatkan, iman itu membawa kekuatan. Kita perlu beriman fokus pada kasih Allah. Itu yang menjadi fokus iman kita. Kita membangun relasi dengan Allah yang mengasihiku secara dahsyat. Kalau itu sudah kita tanamkan dalam batin kita, percayalah, kita pasti ada kekuatan yang luar biasa dalam menghayati iman. Kita bukan berarti tidak ada masalah, ada, tapi kita kan lebih tabah. Dibandingkan kita selalu fokus dengan kelemahan diri. Ya, saya orang berdosa, saya maaf,
Kadang-kadang saya tidak terlalu suka dengan pengakuan dosa yang selalu mengungkit-ungkit. Coba kamu renungkan dosamu begini-gini, kelemahanmu. Akan susah kalau kita selalu memikirkan kelemahan kita. Karena hukum alam, apapun yang kita fokuskan itu semakin besar, itu hukum alam. Ya. Kayak orang itu pakai mikroskop itu kan melihat benda virus atau bakteri yang kecil, ketika dia fokus terus itu jadi besar sekali. Apakah yang dengan kesalahan kekurangan kita yang begitu besar kita mampu bangkit? Saya mau mengatakan tidak pernah bisa. Tetapi kalau orang yang kesulitan soal misalnya mau mengampuni segala macam, ya ada mengatakan, Romo saya sulit mengampuni dia, sekali saya mau belajar mengampuni dia, memikirkan dia, mengampuni, semakin saya terpuruk lebih dalam, saya punya amarah lebih kuat. Saya sederhana mengatakan, siapa suruh kamu mengampuni? Semua sudah terjadi. Ya, memang kita mengampuni dalam hati tidak membalas. Ya, tetapi kepercayaan itu butuh waktu. Ya. Yang harus kamu lakukan sekarang, kamu fokus pada kebaikan Allah sudah kamu alami dengan banyak hal yang membuat kamu tambah bijaksana dengan segala kekurangan kamu. Dengan fokus pada kebaikan Allah, dengan sendirinya yang tidak kamu fokus itu terabaikan. Dengan terabaikan itu kan ya nggak akan terpikirkan, tidak akan menguasai kita. Yang menguasai kita adalah kasih Allah yang begitu saya fokuskan, mengagumi karya Allah yang begitu dahsyat, itu yang menjadi kekuatan saya. Nah, itu yang harus menjadi dasar ya hidup kita dalam beriman. Fokus pada karya kebaikan Allah. Bahwa kata-kata dalam kitab suci yang ditujukan pada Yesus pada waktu di Gunung Tabor dan juga pada waktu Yesus dibaptis, suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu bukan kata-kata, kita mempercayai itu bukan kata-katanya ditujukan pada Yesus, tapi marilah kita percaya itu juga kata-kata. Ketika kita membaca, itu kata yang ditujukan pada kita, bahwa kita semua anak-anak yang dikasihi. Kepada kita Tuhan berkenan. Maka tergantung kita mengamini atau tidak. Karena kita punya pilihan. Sementara begitu, ada yang mau bertanya? Baik, Romo. Ternyata dalam sekali ya kita membahas tentang Yesus Sang Gembala, dan ternyata banyak sekali yang kita pelajari dari Romo hari ini. Terima kasih Romo udah begitu jelas dan benar, sungguh apa yang Tuhan mau dari kita adalah relasi, hubungan. Benar Mo, banyak kita yang seringkali doa bertele-tele. Dari Sabang sampai Merauke dulu. Tuh loh, dan kita nggak to the point gitu loh. Doa yang terlalu bertele-tele. Mungkin kita mikir Tuhannya mungkin lagi tidur, kita perlu bangunin dulu, atau Tuhannya budak gitu. Atau tangan Tuhan tidak begitu panjang untuk bisa mencapai dan untuk membantu kita. Ya betul. Dan apa yang tadi Romo bilang juga benar, tentang Yohanes 15. Ya, relasi kita dengan Tuhan. Tuhan sumber kehidupan kita. Kalau kita tidak hidup dalam Dia dan Dia tidak hidup dalam kita akan susah karena Dia sumber kehidupan kita. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman, ada di antara teman-teman di sini ada yang ada pertanyaan atau ada yang mau sharing? Silahkan, 1 atau 2, silahkan. Mau sharing boleh, Romo? Boleh, silakan. Boleh. Romo betul banget. Itu Romo ini menjelaskan. Yang udah jam malam ya, udah jam tidur jam ya. Malam. Betul ya. banget. Ya, saya itu suka berpikir kalau ya namanya kehidupan sehari-hari tiba-tiba jatuh. Oh, tiba-tiba orang do something bad to me gitu ya. Terus kita mikirnya gini, aduh tuh dosa apa ya? Kenapa ya tadi? Kenapa bisa begitu ya? Aduh aku dosa apa ya gitu mikirnya. Kok sekarang aku dihukum ya gitu ya. Padahal kayak Romo tadi bilang,
Allah itu gembala yang baik, penuh kasih. Aduh, terima kasih banget Romo. Terima kasih banget. Kayak tadi Romo bilang, orang menyakiti kita, saya harus mengampuni. Semakin kita pikir, sungguh Romo, nggak bisa itu rasanya kepala sama hati ini nggak cocok. Hati mau mengampuni, kepala ini bilang semakin diingat, semakin nggak mau ngeliat mukanya gitu. Terima kasih Romo. Itu saya mesti kembali untuk mengingat kasih Allah yang lebih besar daripada masalahnya. Gitu Romo, saya mau share itu. Terima kasih Bu Dede. Terima kasih Dede. Aku mau share, Riana. Ya, silakan, Sheryl. Saya Sheryl. Halo Romo Herman. Saya di San Francisco, San Jose juga. Saya anaknya Ibu Penny sama dari Santo Thomas Rasul juga yang di Bojong. Oh, di Jakarta. Iya, saya di San Jose, di San Francisco juga. Saya mau say hello. Lagi malam, Romo. Anak saya. Saya mau sharing aja juga sama semua teman-teman. Riana, thank you. Kalau memang saya di sini selama pandemik belum bisa pulang ke Jakarta. Dan saya juga merasa kalau kuasa Roh Kudus untuk kalau saya berbicara dengan Tuhan Yesus, Bunda Maria dengan doa, I can relate yang Romo bilang kita di kamar aja kita bisa feeling peaceful, be feeling connected with the Lord. Without words, we just pray, say our thankfulness. Kalau kita berterima kasih, kita berbicarakan apa yang kita rasakan dalam doa. Itu adalah jalan yang terbaik. Dan saya merasakan kalau kuasa Roh Kudus itu selalu ada dimanapun kita berada. Saya cuma mau share itu aja. Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, sama-sama. Thank you. Ada lagi yang mau sharing atau mau bertanya kepada Romo Herman? Saya mau tanya dong. Silakan Ari. Selamat pagi Romo, saya Aryani dari Hong Kong. Dulu kita ketemu di Santo Paskalis Romo. Apa kabar? Kabar baik. Tapi Paskalis nggak ada wajah gini kayaknya. Zaman dulu Romo 35 tahun yang lalu. Oh iya. Oh masih kanak-kanak ya. Sehat-sehat ya Romo ya. Amin. Iya, Romo saya mau tanya nih Romo ya. Selama pandemik ini saya perhatiin kok teman-teman tuh jadi berubah ya. Sekeliling saya agak berubah. Saya bukannya mau menghakimi, tapi tiba-tiba tuh teman yang biasanya cerita, yang suka say hello gitu kan, terus jadi diam ya. Terus kalau saya tanya kamu kenapa, ada yang bisa dibantu tuh ya nggak mau ngomong gitu mau. Terus ada lagi teman yang biasanya kita suka ngobrol bareng, cerita-cerita diskusi, itu instead of diskusi yang fruitful, yang produktif tuh isinya jadinya ngomongin orang gitu mau. Ngejudge orang, terus ngegosipin orang, dan selalu bilang, gue yang benar, lu yang salah gitu. Saya pikir ini what's wrong with these people gitu ya Mo ya. Saya sendiri juga kan dalam kondisi pandemi begini, saya juga stres ya Mo ya. Terus yang saya lakukan sekarang adalah setiap pagi saya berusaha untuk ikut liturgi doa untuk handle efek dari teman-teman sekeliling saya yang seperti ini gitu Mo. Saya mau tanya itu aja Mo ya, apa yang bisa saya kerjakan ya Mo ya, supaya saya juga bisa kuat gitu loh Mo, nggak terpengaruh juga ke mereka gitu loh Mo. Tuh. Ya sederhana, kamu punya pikiran begitu juga karena itu sebuah situasi yang berubah. Temanmu juga bisa berpikir, kamu juga berubah dengan cara berpikir begitu. Kita harus melihat sebuah perubahan membutuhkan kemampuan adaptasi. Tidak semua orang sama kemampuan mentalitas adaptasinya. Ada yang cepat, ada yang sangat lemah. Yang sangat lemah, kita tahu misalnya kalau kita pelihara binatang misalnya ya, kita tahu kalau dia kemampuan adaptasinya lambat, biasanya gerakannya juga lambat. Ancang-ancang karena nggak tahu. Misal kita punya anjing, yang paling gampang itu deh, paling familiar.
Kalau dia ditempatkan satu tempat yang memang asing bagi dia, pasti gerakannya lambat. Hati-hati, lambat sekali. Apakah dia yang aneh? Coba tunggu sampai 1 minggu. Pasti gerakannya cepat karena dia udah adaptasi. Udah masuk, bahwa itu dari dunianya. Jadi jangan kita menghakimi orang karena kita percaya dan kita sendiri menyadari ada masalah-masalah yang tidak bisa dimengerti orang lain. Bahkan tidak bisa dikatakan atau dijelaskan. Kalau kita mengatakan, ngomong dong kamu punya masalah apa? Itu sepertinya kita pun tidak memahami diri kita sendiri. Kadang-kadang kita punya entah penderitaan, entah masalah yang sebenarnya tidak bisa dimengerti orang lain. Yang hanya bisa dimengerti oleh diri sendiri. Dan apakah itu bisa diomongkan? Semakin diomongkan semakin kacau. Karena dia nggak tahu juga masalahnya. Dia hanya bisa butuh waktu untuk beradaptasi. Butuh waktu untuk memulai. Orang yang situasinya hanya bicara, kemudian bicara ngawur dan tanggapannya semakin ngawur, makin masalahnya makin ngawur juga. Maka ya doakan sajalah karena kita nggak tahu situasi ini hidupnya penuh misteri. Kita percaya mengandaikan selama dia hidupnya masih ya kita anggap baik, kita berharap perubahan itu akan menjadi tetap lebih baik. Kalau orang sudah bisa adaptasi dengan baik, mungkin kamu termasuk adaptasinya lebih cepat atau apa, saya nggak tahu. Mungkin kamu masih kayak anjing yang udah langsung lari di kamar yang asing bagi dia. Ya, tapi kan itu setiap orang mentalnya beda-beda. Itu yang bisa saya pikirkan sih. Kita percaya dalam situasi sekarang banyak orang yang juga ada rasa kehilangan, bahkan yang dia sendiri tidak sadar, kecemasan yang berlebihan, sehingga kemudian dia merasa kadang-kadang bergetar sendiri, kehilangan tenaga, karena bengong sendiri. Apakah kita mau menuntut dia bercerita? Karena dia sendiri juga tidak mengerti dirinya sendiri. Nah, itu. Maka kemampuan memahami itu jauh lebih penting lah. Ya, banyak hal yang kita ketahui tapi sulit kita memahami. Ya, bahwa kita memahami ada sisi yang tidak kita mengerti. Ya, itu juga suatu pemahaman. Ya. Jadi jangan merasa segala sesuatu bisa dijelaskan. Banyak hal yang nggak bisa dijelaskan. Okay. Ya, Mo. Makasih, Mo. Terima kasih, koordinator. Mungkin kita juga bisa berdoa untuk orang tersebut ya, Mo ya. Mungkin mereka punya masalah yang kita nggak tahu kan, mereka nggak bisa cerita. Ya, mungkin mereka tertekan atau gimana, tapi ya kita hanya bisa berdoa untuk mereka karena saya percaya Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk mereka. Makasih. Makasih. Thank you yang dari Hong Kong. Cosan. Hong Kong lagi demo. Oh. Udah lewat demonya, Mo. Udah lewat. Pandemi, Mo. Demonya takut. Baik, ada lagi yang mau bertanya sama Romo atau mau sharing? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. It's okay, good. Berarti pertanyaan-pertanyaan yang lain kita simpan untuk acara lain kali dengan Romo Herman. Oke. Terima kasih Romo untuk renungannya hari ini, amat sangat bagus. Ya, saya banyak dapat catatan saya sampai sekian banyak yang saya harus pindahin ke buku nanti. Catatannya lebih banyak di sana daripada saya deh. Oh gitu ya. Iya betul. Tapi saya tersentuh sekali ketika tadi Romo cerita tentang hubungan relasi dengan anak antara kita dengan Tuhan, hubungan seperti kita anak sama orang tua yang nggak ada batas, betul. Kalau kita dekat sama orang tua kita bisa cerita apa aja adanya. Kita bisa cerita panjang lebar, bisa gimana. Jadi saya ingat waktu itu saya suka cerita-cerita sama mama juga. Tiap pagi kita ngobrol gitu loh, kita cerita macam-macam, urusan sekolah lah, urusan pacar lah, urusan macam-macam. Jadi nggak ada sesuatu yang tersembunyi yang kita bisa ceritain. Dia juga suka cerita sama saya juga. Kalau kita tetangga nggak suka cerita itu namanya ada masalah gitu. Ya jadi kayak gitu. Dan terima kasih kalau Tuhan tuh memang mau menginginkan kita punya relasi yang amat sangat pribadi dengan Dia, karena Dia amat sangat mencintai kita. Dan sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini,
Kita seperti biasa kita akan membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk Romo Herman dan untuk semua karya Romo Herman. Silakan di Zelle, saya akan buka sebentar. Oke. Dan apabila teman-teman ingin memberikan sumbangan kasih untuk Romo Herman, silakan mengirimkan Zelle ke Priscilia G 917-753-5876 buat yang di Amerika. Boleh juga di PayPal ke prisdeni@gmail.com. Dan bagi yang di Indonesia, boleh mengirimkan ke Yosi Santoso di BCA Cabang Semarang, account number 18222220077. Terima kasih atas kemurahan hati teman-teman semua. 100% sumbangan kita akan berikan untuk Romo Herman, untuk karyanya Romo Herman di sana. Terserah Romo mau pakai untuk apa. Oke, baik, kita akan, sebelum kita akhiri acara kita akan menutup dengan doa penutup dan doa berkat dari Romo. Silakan Romo. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami mengadakan pertemuan untuk mengenal kehendak-Mu, wajah kasih-Mu, mendalami kitab suci, supaya kami diteguhkan, ditambahkan, dan dikuatkan di dalam panggilan membangun relasi dengan Bapa yang menghendaki kami demikian. Dan kami bersyukur atas bimbingannya, meskipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, kami diberkati. Berkatilah kami, bukalah hati kami, supaya kami semakin mengenal kasih-Mu itu, dan hanya kasih-Mu yang sungguh menjadi kekuatan hidup kami, bukan yang lainnya. Karena kami percaya kami diharapkan berkembang di dalam dunia ini, dengan pelayanan, di dalam keterbukaan, di dalam apapun yang kami lakukan. Di dunia inilah kami mempunyai pilihan-pilihan hidup. Maka semoga kami bisa manfaatkan kehidupan kami di dunia ini untuk melayani-Mu, untuk berkembang sesuai panggilan-Mu. Kami mohon berkatilah kami semua yang saat ini mengikuti pertemuan ini, supaya damai sejahtera-Mu menyertai kami. Kau mengetahui masalah kami. Bimbinglah kami, kuatkan iman kami, berilah kami jalan keluar dari berbagai masalah yang kami hadapi. Terangilah jalan hidup kami dan kabulkanlah doa-doa kami. Semua pengharapan ini kami persembahkan kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah Allah yang mengasihi kami dan kami anak-anak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami memohon berkat-Mu senantiasa, karena Putra-Mu yang telah memperkenalkan Engkau sebagai Bapa yang mengasihi kami. Kabulkanlah doa-doa kami ini demi jasa Putra-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga kita semua, doa-doa kita, harapan kita, dan orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita cintai, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo, dan Amin. terima kasih banyak teman-teman udah hadir pada malam hari ini, pada pagi hari ini di Indonesia. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali ikut, boleh mengikuti acara kita di PDK Maria Bunda Allah YouTube channel. Boleh like dan subscribe di sana. Kita ada banyak video-video yang kita masukkan di sana. Dan untuk pengumuman yang akan datang, untuk acara kita yang akan datang, kita akan umumkan di WA Group PDK Maria Bunda Allah dan di Facebook PDK Maria Bunda Allah. Dan terima kasih teman-teman untuk semuanya. Terima kasih Romo Herman. Sama-sama. Terima kasih Romo. Kembali Romo. Terima kasih Romo Herman. Baik, dengan topik yang Riana. Terima kasih Romo. banyak. Romo, thank you banget Romo. Thank you Romo. Thank you so much. Awesome Romo. Bless you, Romo. Thank you teman-teman. Thank you Romo. Thank you. Selamat tidur. Ya, Romo, thank you so much. See you in Jakarta next Tuhan year. berkati Romo. terima kasih. Thank you Romo. Thank you Riana. Thank you Riana. Thank you Andy. Riana. Good night. Bye. God bless you. Bye. Good night. Good night. Bye.